Pak PH, dengan adanya penyampaian jawaban hari ini bagaimana isinya, Pak? Baik, yang pertama kami ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Patlawang karena telah menerima permohonan kami sebagai pihak terkait dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Patlawang tahun 2024. Yang kedua, kami juga mengapresiasi sikap dari Bawaslu Kabupaten Patlawang yang pada hari ini telah mengganti posisi majelis karena kemarin ada keberatan dari pihak pemohon atas majelis yang memimpin persidangan, dan alhamdulillah Bawaslu responsif dan mengganti pimpinan sidang pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara dalam konteks pemilihan kepala daerah ya, menurut kami bahwa sebenarnya Bapak HBA ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi calon pemimpin atau kepala daerah. Kenapa? Karena kita jangan pernah lupa tentang apa yang pernah menimpa beliau terkait kasus, yaitu kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah, di mana kita melihat bahwa kita tidak mau sebuah daerah atau sebuah kabupaten dipimpin oleh seorang mantan terpidana koruptor. Kita jangan pernah lupakan itu. Menurut kami tidak tepat kalau misalnya pihak HBA memaksakan diri untuk bisa mencalonkan diri lagi. Karena secara moral, secara etika, tentunya dengan kasus yang menimpa beliau, ini adalah sebuah cacat yang luar biasa, yang tentunya ini tentunya ini tidak layak lagi beliau mendapatkan tempat di Kabupaten Patlawang ini sebagai pemimpin atau kepala daerahnya. Nah, kita ke depan mau daerah Kabupaten Patlawang ini memang dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya integritas moral, menjunjung tinggi etika, dan tidak pernah terlibat kasus korupsi. Saya ulangi sekali lagi, saya ingin sampaikan, kami tidak mau ada narasi-narasi yang timbul di media sosial, di tempat-tempat lain yang menyebutkan seolah-olah bahwa KPU menghalang-halangi pencalonan, seolah-olah Bawaslu menghalang-halangi pencalonan, seolah-olah Bapak Haji Jonci menghalangi. Tidak ada niat dari pihak siapapun, saya yakin, ingin menghalangi pencalonan beliau. Itu makanya proses berjalan di KPU dan Bawaslu sampai hari ini, proses penyelesaian sengketa masih berjalan. Tapi sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa sebenarnya secara etika dan moral beliau ini sudah tidak pas lagi untuk maju mencalonkan. Jadi kalau bahasa kita ini sudahlah, berhentilah. Karena beliau sudah lagi tidak pantas lagi untuk maju mencalonkan sebagai bupati, karena beliau pernah tersandung kasus korupsi dan pernah menjadi terpidana di kasus korupsi tahun 2013. Mungkin itu pernyataan awal yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk intinya Pak, inti legalitas. Kenapa? Bahwa dia sudah menjabat 2 periode dan segala macam itu gimana Pak? Oh, terkait masa periodisasi itu adalah pokok. Itu pertanyaan yang sudah masuk dalam pokok perkara, dan menurut kami itu biarlah nanti pihak KPU atau termohon yang memberikan respon. Oke, keyakinan pengacara gimana Pak? Kenapa? Keyakinan Bapak sebagai pengacara KPU ya? Keyakinan kami bahwa Bapak HBA tetap tidak akan bisa maju. Artinya KPU tetap dengan keputusannya menolak pencalonan beliau karena masa periodisasinya telah mencapai 2 periode. Agenda berikutnya apa nih Pak? Besok masuk pada agenda pembuktian, mulai dari pembuktian surat dan dilanjutkan dengan pemberian keterangan dari saksi ataupun ahli. Untuk saksi ahli sendiri sudah disiapkan ini Pak? Dari pihak kami, pihak terkait masih menunggu konfirmasi dari orang-orang yang akan kita majukan sebagai saksi ataupun ahli di dalam proses besok. Oke, terima kasih Pak atas informasinya.
Baik, Apakah terima kasih ya. ada Sementara cukup ya. kata Namo, Kak? sambungan? Namo Kak? Oh ya, nama saya Taufikur Rahman, Sarjana Hukum. Ini ada Rizky Agus Saputra, Sarjana Hukum. Ini ada Bang Ardiansa, dan ini ada Pak Angga. Sebagai Kami kuasa hukum pihak terkait. Oke, terima kasih. KPU. Kuasa hukum pihak terkait. Terkait. Bapak Oh. Haji Jonci Muhammad dan Arifai. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih.